Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan mengakhiri perjalanan panjang kita dari eksposisi kisah para rasul. Boleh? Silakan, terima kasih. Sejak MRI Sunter berdiri, mulai dari Maret 2024 yang lalu, kita telah melakukan pelayanan ibadah dan ada sela-sela tertentu kita post eksposisi ini, tapi kurang lebih intinya sudah 2 tahun kita terus membahas satu demi satu pasal ayat perikop dari kisah para rasul demi satu tujuan. 2 tahun satu kitab tok. Bagaimana dengan 66 kitab ini? Gak habis memang kan, kita gali terlalu indah. Ini pun masih kita menjangkau hal-hal luarnya. Untuk detail-detailnya banyak yang kita skip. Tapi demi satu tujuan. Kenapa MRI Sunter dirintis dimulai dari eksposisi kisah para rasul. Dalam kerinduan saya menjawab panggilan Tuhan lewat gerakan ini untuk ada di MRI Sunter kita dirikan. Kita belajar untuk mengerti apa arti kita sebagai gereja dengan melihat kisah gereja di dalam kisah para rasul. Dengan kita belajar dalam seri eksposisi kita para rasul, kita boleh juga belajar tentang apa panggilan kita, panggilan yang begitu mulia yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai gereja. Sehingga kita boleh ada di dalam gereja untuk boleh belajar. Kita tidak dipanggil jadi penonton, kita tidak dipanggil jadi tamu untuk dilayani, tapi kita dipanggil menjadi tubuh Kristus, menjadi keluarga kerajaan Allah, menjadi saksi Tuhan. Nah, inilah yang kita pelajari, rentetan narasi kisah yang terus ada dari pasal 1 sampai pasal 28. Dan hari ini kita boleh menyimpulkan, sudah selesai kita bahas setiap pasal. Sekarang kita boleh melihat kesimpulan dari seluruh kisah para rasul. Dan setelah itu kita mulailah minggu depan seri tema keluarga. Setelah kita menjadi gereja, keluarga kerajaan Allah, Tuhan juga mau kita belajar untuk menghidupi kehidupan keluarga kita di dalam prinsip firman Tuhan. Beberapa seri nanti, baik tema relasi, tema komunikasi, tema mendidik anak, dan seterusnya di dalam keluarga. Kiranya Tuhan yang pimpin, Tuhan yang memberkati seluruh keberadaan kita yang masih muda ini, MRI Sunter ini. Kiranya Tuhan yang terus didik, Tuhan yang terus mempertumbuhkan, Tuhan yang terus membentuk, Tuhan yang terus memelihara dan memakai kita untuk menjadi gereja yang seturut isi hati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa, kita mempersiapkan hati kepada firman. Berbelas kasih atas kami gerejamu. Kami bersyukur untuk anugerahmu. Engkau yang menghantarkan kami datang. Engkau yang memperlayakan kami untuk memuji, memuliakan namamu. Engkau yang berkenan atas kami untuk membuka hati pikiran kami menjadi orang-orang yang terus mau bertumbuh, belajar, mengerti kebenaranmu, menghidupi kebenaranmu, bahkan menjadi saksi memberitakan firmanmu. Biarlah Tuhan yang beranugerah atas kami umatmu. Tuhan, nyatakanlah firman-Mu, kuduskan hamba-Mu, nyatakanlah isi hati-Mu lewat dia. Sungguh hanya kebenaran-Mu sajalah kiranya yang boleh diberitakan, dan berkati setiap kami, tidak ada satupun yang terlewatkan. Berbelas kasih atas kami, sembari kami berdoa untuk seluruh gereja Tuhan, mimbar-mimbar, dan khususnya sekarang di pusat, dengan seluruh peserta NRITC yang segera pulang, berkati mereka dengan firman. Demi kemuliaan Allah, dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan kami mohonkan, Tuhan persiapkan kami mendengar firman-Mu. Amin. Mari kita sekali lagi membaca 2 bagian, pembuka dan penutup kisah para rasul. Secara khusus kita membaca kisah para rasul 1 sekali lagi, dari ayat pertama hingga ke-8. Kisah para rasul 1 dari ayat yang pertama hingga yang ke-8. Kita baca secara bergantian. Saya membaca dari TB2 ya. Demikian firman Tuhan, kita membaca secara bergantian. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak bukti ia menunjukkan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah.
Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jawabnya kepada mereka, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sekarang kita membaca pasal terakhir 28 ayat 30 dan 31. Kisah Para Rasul yang terakhir 28 ayat 30 dan 31. Sama-sama membaca kedua ayat ini. Demikian firman Tuhan. Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan. Apa-apa ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah melihat bagaimana perjalanan dari kisah para rasul. Maka hari ini kita tiba pada akhir dan penghujung dari perjalanan panjang 2 tahun ini. Sudah sekian lama kita berjalan bersama Lukas melalui kisah demi kisah. Kita melihat mulai dari Yerusalem di dalam pasal 1 yang tadi kita baca. Kita melihat bagaimana kita juga bersama-sama seperti para murid itu berdiri dalam kondisi yang takut di awal, dalam kondisi yang terlalu lemah dan fragile. Tapi Tuhan bekerja. Kita menyaksikan Kristus yang bangkit dan dikatakan 40 hari dia menampakkan diri kepada para murid-muridnya. Kita juga telah melihat dan mendengar bagaimana Roh Kudus dicurahkan, dan ketika Roh Kudus turun bekerja, disitulah Pentakosta terjadi dan gereja mula-mula lahir dan gereja terus berjalan sampai sekarang. Kita melihat bagaimana Roh Kudus yang bekerja, namun di tengah-tengahnya ada begitu banyak tragedi dan peristiwa demi peristiwa. Stefanus yang dirajam, Saulus yang akhirnya sang penganiaya bertobat. Lalu kita menyaksikan bagaimana perjalanan misi dari seorang yang begitu radikal melawan Tuhan menjadi orang yang begitu radikal hidup bagi Tuhan. Di dalam perjalanan itu kita melihat bagaimana penjara, sengsara, penganiayaan, kapal karam di dalam bagian pasal terakhir. Hingga akhirnya kita melihat itu pun semua tidak menghalangi Injil. Injil sampai ke Roma yang pada saat itu menjadi center dari seluruh bumi. Tetapi saudara-saudara sekalian, di dalam 2 tahun kita mempelajari kisah para rasul. Sesungguhnya bukan hanya kitab ini yang sedang berjalan dari rentetan peristiwa demi peristiwa itu. Kita juga sadar kan ya, di dalam perjalanan kehidupan kita, kita pun sedang dan terus berjalan dalam hidup kita. Ada di antara kita sepanjang perjalanan 2 tahun ini, kita yang tadinya masih lajang, sekarang sudah menikah. Mulai Emery Sunter, belum, sekarang sudah menikah. Ada yang sudah menikah, sudah dikaruniai anak. Salah satunya Pak Thomas ya, di sini ada ya. Dari tadinya lajang, akhirnya menikah, sekarang sudah punya anak. Terpujilah Tuhan. Tapi tidak hanya itu, di dalam perjalanan kita selama 2 tahun ini, kita juga melihat ada di antara kita yang kehilangan keluarga yang kita kasihi. Di dalam perjalanan itu nyata. Ada yang bergumul dengan pekerjaan dan urusan ekonomi di dalam kehidupan kita. Ada yang bergumul dengan penyakit yang tidak selesai sampai sekarang. Ada yang menghadapi ketidakpastian hidup dari satu peristiwa demi satu peristiwa dan hari depan yang enggak kelihatan cerah. Ada yang melewati air mata yang enggak orang lain tahu. Tahan sendiri, bergumul sendiri dengan sesak sendiri. Ada orang-orang yang mengalami pergumulan yang orang lain enggak ngerti. Mau ngomong juga nanti hanya nasihat-nasihat yang dia enggak ngerti. Semua kita punya realitas pergumulan masing-masing. Dan mungkin ada orang-orang yang terus bertanya, di antara kita yang bertanya dalam hati akhirnya mulai goyah. Apakah Kristus masih bekerja? Specifically, apakah Kristus masih bekerja dalam kehidupan saya? Apakah Tuhan masih memang benar-benar memimpin perjalanan hidup saya? Apakah Tuhan masih bekerja di tengah-tengah pergumulan yang saya hadapi sampai hari ini? Hari ini, saudara-saudara sekalian, sehingga kita tidak hanya melihat satu kisah peristiwa 2000 tahun lalu, tapi pada akhirnya melalui kitab para rasul, kita menemukan janji, kita menemukan firman yang pasti, bahwa firman Tuhan menjawab pertanyaanmu, pergumulanmu. Apakah Kristus masih bekerja? Ya.
Ini yang menjadi pengharapan bagi kita, bahwa Kristus bekerja pada abad pertama, Kristus yang bekerja di dalam seluruh perjalanan sejarah, Kristus yang bekerja selama 2000 tahun perjalanan gereja, adalah Kristus yang sama, yang tak berubah dalam kasih-Nya, dalam keadilan-Nya, dalam kesucian-Nya, dalam janji-Nya. Dia terus memimpin dan sekarang masih terus memimpin dan bekerja dalam gerejanya. Kristus memimpin gerejanya, means Kristus adalah Tuhan yang memimpin kehidupan kita karena kita adalah gerejanya. Itu sebab sesungguhnya hari ini kita tidak sedang berusaha merangkumkan, menutup satu buku, sebuah cerita dari sebuah buku. Bukan, melainkan hari ini di dalam kesimpulan Kisah Para Rasul, kita sedang diundang untuk belajar dan mendengar kembali panggilan Kristus kepada kita gerejanya. Nah, ini yang menjadi kesimpulannya. Karena ada satu peristiwa yang sangat unik Bapak Ibu sekalian di dalam Kisah Para Rasul yang kita baca. Sebab kisah ini kita telah pelajari di dalam minggu sebelumnya, seolah-olah Kisah Para Rasul tidak selesai, gantung. Karena belum jelas keputusan pengadilan, belum jelas nasib Paulus, belum jelas bagaimana hasil penginjilan Paulus di Roma dan seterusnya. Gantung, seolah-olah nggak selesai. Lukas tidak mengakhiri ceritanya dengan akhir hidup Paulus, dengan akhir pelayanannya. Jadinya bagaimana? Ada, kalau kita nonton film, ada yang namanya ending story-nya itu sad gitu ya. Aduh gitu kan ya. Ada yang happy ending story, sang superhero menang, hore bahagia. Tapi ada saat-saat tertentu yang film itu ngegantung, dibiarkan pendengar menginterpretasi. So what? Ini mau kemana? Tebakannya bagaimana? Gitu kan ya. Alkitab beberapa kali mengisahkan kitab dengan cara yang seperti ini. Paling tidak yang secara naratif, Kisah Para Rasul membuat seperti itu, gantung. Ini ceritanya mau kemana lagi nih? Mau bagaimana nih? Kok gak selesai? Ini Lukas keburu mati kah? Tidak. Atau Lukas memang orang yang suka bikin orang lain kesel, ngegantung kah? Tidak. Atau juga misalnya kalau kita lihat kisahnya Yunus di dalam perjanjian lama, ngegantung ceritanya. Setelah Tuhan menyatakan kalimat akhir kepada Yunus, silent. Terus gimana? Kehidupan Yunus selanjutnya bagaimana? Bangsa Israel, kerajaan utara setelah itu bagaimana? Ngegantung gitu kan ya. Nah, ada peristiwa-peristiwa itu yang dilakukan oleh Alkitab. Tapi kembali ke dalam kisah ini, bahwa Lukas bukan orang iseng yang bikin itu sengaja bikin kita gelisah. Justru disinilah kita tahu dinamika pimpinan Roh Kudus, bagaimana memimpin Lukas mengisahkan Kisah Para Rasul. Bahwa Lukas tidak menjelaskan apa yang terjadi sesudah itu. Karena itu kitab itu berhenti begitu saja menjadi satu pertanyaan. Why? Nah ini jawabannya. Karena sesungguhnya Kisah Para Rasul tidaklah dimaksudkan untuk menjadi biografinya Paulus. Bukan itu tujuan kisah ini ditulis. Tetapi ini adalah kisah tentang Kristus. Kisah bagaimana Allah bekerja menyatakan kehendaknya. Kristus yang telah naik ke sorga itu, Kristus yang menyatakan kuasa dan kerajaannya, adalah Kristus yang mengutus Roh Kudusnya, adalah Kristus yang memimpin perjalanan gerejanya. Means cerita itu tidak boleh berakhir karena memang cerita itu akan terus berjalan sampai sekarang. Kisah itu menjadi kisah Kristus dan kisah itu ada di dalam kita. Jadi setting yang dituliskan oleh Lukas, kita baca, sekarang diundang untuk kita membaca kehidupan kita masih di dalam line story yang sama. Bapak Ibu sekali lagi perhatikan kalimat ini. Saya puas kalau berhenti khotbah ini di sini sebenarnya. Jika kita benar-benar menyadari line story kehidupan kita is not about us, tetapi tentang Kristus yang dinyatakan 2000 tahun lalu adalah Kristus yang sekarang dinyatakan juga dalam hidup saudara dan saya. Orang-orang yang tidak signifikan ini, para penakut ini, para pengkhianat ini, para yang terlalu gampang untuk melarikan diri ini. And yet Tuhan bilang, gak ada pilihan lain. Tuhan memilihmu, Tuhan menebusmu, dan Tuhan mau line story kisah kerajaannya, line story perkara kemuliaannya terus dinyatakan di tengah-tengah dunia ini. Dan pada saat ini pernyataan itu dinyatakan lewat mana? Lewat engkau dan saya. Nah ini gambarannya. Maka Kristus yang membangun kerajaannya, Kristus yang terus bekerja di dalam gerejanya, adalah Kristus yang juga bekerja dalam kehidupan saudara dan saya hari ini. Karena itu jika kita ingin merangkum seluruh kisah para rasul, kita dapat merumuskannya sedemikian. Bahwa Kristus yang telah naik ke sorga adalah Kristus yang terus bekerja melalui Roh Kudus untuk
membangun gerejanya dan membawa Injilnya sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 tadi, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai terus ke ujung bumi, ke Indonesia, ke pelosok-pelosok daerah di negara ini, dan ke berbagai tempat. Ini menjadi kisah yang terus berjalan. Maka dari pengertian itulah hari ini kita boleh melihat 5 kebenaran secara kesimpulan dari seluruh kisah para rasul untuk menjadi keteguhan hati kita melihat panggilan kita sebagai gereja. Apa yang mau dikatakan kisah para rasul bagi kita pada hari ini sebagai penutup? Pertama, bahwa saudara-saudara sekalian, Kristus tetap memimpin gerejanya. Bukan past tense, tetapi terus sampai kepada future. Kisah para rasul dimulai dari pernyataan Lukas tadi dikatakan, "Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, Injil Lukas, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Dan sekarang aku menuliskan kisah para rasul ini." Maka perhatikan kalimat di situ. Dia tidak menggunakan pas pernyataannya, aku menulis tentang apa yang pernah dikatakan atau dikerjakan oleh Kristus. Bukan, aku menuliskan segala sesuatu. Di dalam terjemahan literalnya, aku menuliskan segala sesuatu yang mulai dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus. Perhatikan kalimat yang begitu sederhana di sini. Lukas menceritakan apa yang Yesus mulai lakukan. Loh, kok pakai present dia? Kok bukan pakai past tense? Bukankah Yesus sudah lewat, yang sudah bangkit dan sudah naik ke sorga? Sudah dong, pas itu sudah lewat itu. Tetapi tidak, yang dibawa Lukas untuk kita mengerti adalah Kristus yang bekerja, yang telah bekerja, yang terus bekerja. Lalu kisah para rasul menceritakan apa yang Yesus terus lakukan di dalam perjalanan itu. Itu sebab sampai ke pasal 28 ayat 30-31 itu. Menggantung bukan, berarti Yesus masih terus bekerja. Ini prinsip yang kita boleh terima. Kristus bekerja di dalam gereja, di dalam hidup saudara dan saya. Maka saudara-saudara sekalian, ketika Yesus naik ke sorga, dia tidak berhenti kerja. Dia bukan Tuhan, oke sudah selesai ya, sekarang ongkang-ongkang kaki duduk di singgasananya, cuma nonton-nonton dari sana. Oke, apa yang terjadi? Oke, malaikat tolong urus yang itu. No. Dia bukan yang menjadi duduk seperti superhero yang nanti kalau kita bilang help, baru dia turun teng. No, dia bukan Tuhan yang demikian. Dia bukan Tuhan yang di-trigger dari reaksi manusia baru dia bereaksi terhadap kita. Tetapi dia Tuhan yang berdaulat, yang menetapkan rencananya, yang menyatakan pekerjaannya di dalam perjalanan sejarah. Justru pekerjaannya itu terus berlangsung, bahkan sampai sekarang. Kita sering kali salah membaca dan melihat. Dunia membaca Alkitab dengan pembacaan yang karikatural. Lah itu kan gereja hasil produknya Pak Petrus khotbah. Itu kan banyak kota-kota hasil kerjanya Paulus. Itu kan Paulus punya propaganda. Tetapi tidak, saudara sekalian, di dalam perjalanan bagaimana Petrus menangkap pimpinan Tuhan, bagaimana Paulus mengerti pengalaman pertobatannya dengan Kristus, dan bagaimana dia memberitakan tentang Kristus. Maka di situ kita melihat bahwa Kristuslah yang bekerja dalam hidup mereka. Kristus yang memanggil Saulus, Kristus yang mengutus Barnabas, Kristus yang membuka pintu kepada Cornelius, bangsa asing itu untuk menerima Kristus. Kristus yang menghiburkan Paulus di tengah segala penganiayaan dan penderitaan yang terjadi dalam hidupnya. Kristus yang berkata, kuatkanlah hatimu dan tunaikanlah tugas panggilanmu. Kristus yang membawa Paulus dalam kondisi bahkan dirajam batu hampir mati, tapi hidup, dia bisa terus sampai ke Roma. Maka di sini kita boleh melihat seluruh kisah para rasul sesungguhnya memperlihatkan kepada kita bahwa Kristus sang kepala gereja, Kristus Tuhan kita, dia tidak pernah meninggalkan gerejanya. Gereja secara tubuh Kristus, tetapi kita juga secara personal. Saudara, ini bukan hanya sekedar penghiburan Allah, mengerti Allah peduli persoalanmu. Tapi kalimat Alkitab mengatakan, dia bukan intervensi peduli masalahmu. Dia Kristus kepala gereja, tidak pernah meninggalkanmu. Bahkan di sini dikatakan, dia Kristus kepala gereja, senantiasa dan terus menyertaimu. Oh, ini pengharapan besar buat kita. Bukan malaikat, bukan ajudan, bukan bodyguard, tetapi
Kristus sang kepala gereja yang senantiasa memimpin dan punya rencana atas hidup kita adalah Kristus yang memimpin kehidupan kita. Maka di sini kita boleh melihat pengharapan itu. Gereja sepanjang sejarah telah menghadapi begitu banyak tantangan, telah menghadapi begitu banyak pergumulan, bahkan krisis yang begitu mengerikan. Kaisar demi kaisar, raja demi raja, pemimpin demi pemimpin di dunia silih berganti. Tetapi mana mereka? Pergi, mati, dan hilang. Kerajaan muncul tenggelam, muncul yang satu runtuh, muncul yang satu runtuh. Tetapi apa yang kita lihat? Gereja tidak pernah berhenti. Pemimpin-pemimpin gereja satu-satu mati, silih berganti, tetapi gerejanya tidak pernah berhenti. Kerajaan dunia hancur, muncul, tenggelam, tapi kerajaan Allah yang direpresentatifkan oleh gereja, pemimpin-pemimpinnya boleh satu-satu mati, tapi kerajaan itu tidak pernah mati, saudara, tidak pernah mati, bahkan terus bergerak dan tidak bisa terbendung. Inilah bagian dari narasi hidup saudara dan saya di dalam misi kerajaan Allah. Mengapa bisa demikian? Karena bukan manusia pemimpinnya, bukan para pendeta yang menjadi pemimpin gereja, tetapi Kristuslah sang kepala gereja yang secara pribadi memimpin perjalanan gereja. Yesus berkata, "Aku yang mendirikan jemaatku." Kita boleh dengan segala kegentaran, bukan dengan kepongahan sadar, MRII Sunter pun menjadi part dari kerajaan Allah, didirikan dan kiranya terus dipimpin dan berjalan seturut dengan rencana Kristus sang kepala gereja. Jadi bukan Petrus, bukan Paulus, dan sampai sepanjang zaman sampai kita sekarang bukan para pendeta, melainkan Kristus sendiri yang memimpin, yang mendirikan, memimpin perjalanan gereja. Ini juga berarti gereja hari ini, kita di sini adalah milik Kristus. Sebegitu istimewanya saudara sekalian. Ini bukan sebuah encourage tentang ya Tuhan sayang kamu, tapi sedemikian seriusnya lah kita ditebus sebagai gereja. Kita milik Kristus. Tuhan yang memanggilmu, Tuhan yang mendirikanmu, Tuhan yang mengundangmu masuk sebagai bagian dari keluarga kerajaannya, dan Tuhan yang memimpin untuk membentuk hidupmu, dan Tuhan yang bekerja di dalam seluruh peristiwa kehidupanmu untuk kerajaan Allah dinyatakan. Maka sekali lagi kita boleh melihat MRI Sunter bukan milik gembala. MRI Sunter bukan milik Sinode GRI. Secara institusional kita tunduk kepada sistem aturannya tentu, tapi kita boleh mengerti ini bukan milik pendeta, bukan milik sinode, bukan milik majelis, bukan milik satu organisasi, atau bahkan bukan milik generasi ini saja. Bukan, gereja milik Kristus, sebab gereja adalah isi hatinya Tuhan. Saudara, ketika saya mendengarkan pengertian ini, bagaimana orang yang paling dikasihi Tuhan, Musa representatif, bagaimana Daud orang yang paling mengerti kehendak Allah, terus secara personal, tapi di dalam terang perjanjian baru ada nuansa yang terlalu indah dikatakan gereja isi hatinya Tuhan. Siapa ini? Maafkan saya, bukan sedang menghinamu, tetapi juga begini, siapa ini? Orang-orang yang tidak berlayak ini dikatakan kita ditebus, dipanggil jadi gereja. Engkau dan saya saudara, isi hati Tuhan. Tidak masuk akal. Mbok ya isi hatimu Tuhan yang cantik, yang ganteng, yang perfect, yang taat. Tapi tidak ada. Dan kalaupun dia bisa menciptakan yang baru yang sedemikian gampang, and yet dia menebus orang-orang gagal ini untuk menjadi isi hatinya sebagai gereja. Sebegitu seriusnya Tuhan dengan kita. So why kita terlalu take it for granted dengan kesadaran arti gereja? Itu sebab Bapak Reformator John Calvin menekankan betapa seriusnya gereja. Orang yang berani berkata Allah itu bapaknya, tapi tidak bisa lihat gereja sebagai ibunya, something wrong with you. Engkau tidak sungguh-sungguh mengenal Kristus dalam hidupmu. Maka kembali dalam hal ini, kita didirikan di atas dasar ini. Maka itu sebab kita gereja ini boleh berjalan di dalam prinsip itu. Itu sebab pengharapan kita tidak bergantung kepada manusia, tidak bergantung kepada organisasi, tidak bergantung kepada moneter. Tetapi kita bergantung kepada dinamika, pimpinan, rencana kemuliaan Kristus di dalam kita. Maka pendeta
gembala sidang bisa pindah, majelis bisa berganti di dalam waktu, generasi bisa berubah karena ada generasi baru yang akan datang. Tetapi Kristus adalah Tuhan yang sama, yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya, yang adalah kepala gereja, yang memimpin gerejanya. Maka Kristus adalah kepala dan dia mengasihi tubuhnya, yaitu kita. Dan Kristus masih dan akan terus bekerja sampai kedatangannya yang kedua. Tetapi pertanyaannya sekarang, bagaimana Kristus bekerja? Oke Pak, itu prinsipnya kami ngerti, Kristus bekerja. But how? How? Di sini lalu Lukas membawa kita kepada kebenaran yang kedua yang hari ini kita renungkan. Bahwa yang kedua, Roh Kudus memperlengkapi gerejanya. Kristus bekerja, terus bekerja, dan di dalam janjinya dan sudah digenapi dan terus dikerjakan bahwa Kristus, Bapa dan Kristus mengutus Roh Kudus memperlengkapi gerejanya. Pasal 1 ayat 8 tadi, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Maka Yesus bekerja atas gerejanya lewat Roh Kudus. Saudara-saudara sekalian, sepanjang kitab Kisah Para Rasul kita melihat satu pribadi yang terus bekerja. Dari satu peristiwa demi peristiwa, dari setiap perkara demi perkara, Roh Kudus yang bekerja. Roh Kudus yang turun di hari Pentakosta memulai berdirinya gereja dan kuasa yang diberikan kepada para rasul. Roh Kudus yang memenuhi Petrus, Roh Kudus yang memakai dia berkhotbah dan banyak orang bertobat. Roh Kudus yang memimpin Filipus sampai ke Samaria bahkan kepada orang Ethiopia. Roh Kudus yang mengutus Barnabas dan Saulus untuk pergi mengabarkan Injil. Roh Kudus yang memimpin konsili gereja pertama di Yerusalem ketika orang-orang Yahudi mulai mempertanyakan kenapa orang Gentiles boleh bertobat, maka diadakan konsili. Roh Kudus yang memimpin keputusan untuk bagaimana para rasul mengerti Injil bukan milik satu bangsa tapi bagi seluruh bangsa. Roh Kudus yang melarang Paulus pergi ke tempat tertentu itu adalah Roh Kudus yang membuka dan memberikan kepekaan kepada Paulus untuk pergi ke tempat yang lain. Roh Kudus yang terus memimpin dan menghibur gerejanya di tengah ancaman, aniaya, intimidasi, teror. Saudara, Kisah Para Rasul sebenarnya boleh disebut sebagai kisah pekerjaan Roh Kudus. Kisah gereja adalah kisah dinamika pimpinan Roh Kudus. Means kisah hidupmu dan hidupku sebagai orang tebusan adalah kisah dinamika pimpinan Roh Kudus. Itu sebab sering kali kita melupakan pengertian yang sangat dalam ini, sehingga kita terus kerap kali mau melangkah berbelok arah, mau lari berdasarkan langkah kita. Kita lupa hal yang sudah disiapkan, hal yang telah dinyatakan oleh Allah di dalam janjinya lewat penebusannya. Kehidupan kita sebagai gereja adalah kisah kehidupan dalam dinamika pimpinan Roh Kudus. Gereja mula-mula mengerti akan hal ini dan mereka menghidupi hal ini. Mari kita melihat di dalam perjalanan yang kita sudah bahas, mereka tidak memiliki apa-apa. Mereka tidak punya gedung besar seperti kita. Mereka tidak punya organisasi dan sistem organisasi yang kuat. Mereka tidak punya dana yang besar. Orang-orang sederhana yang mau saling berbagi saja. Mereka tidak punya pengaruh politik, tidak punya dampak apa-apa. Mereka bukan orang-orang berpendidikan tinggi selain Paulus. Atau mungkin para pemungut cukai bisa sekolah tinggi seperti Matius. Tapi yang lain, mereka hanya nelayan, orang-orang yang tidak memiliki signifikansi. Mereka hanya sekelompok orang-orang ordinary, nelayan, pemungut cukai, perempuan-perempuan sederhana, orang-orang Galilea. Kalimat itu kalimat diskredit sebenarnya. Tetapi apa yang terjadi? Melalui orang-orang yang seperti ini, yang tidak masuk ke hitungan ini, Allah bekerja. Roh Kudus yang menjadi satu-satunya pengharapan, kekuatan yang mereka miliki. Tetapi bukan kuasa, bukan energi, tapi pribadi ketiga dari Allah Tritunggal yang ada memimpin kehidupan mereka. Itu sebab apa yang terjadi? Apa yang mereka lakukan? Orang-orang yang tidak signifikan ini menjadi orang-orang yang justru dipakai Tuhan mengubah dunia. Seluruh perjalanan sejarah dunia diubahkan dari peristiwa 2000 tahun yang lalu ketika gereja berdiri. Satu-satunya sistem, bukan dengan politik, bukan dengan moneter, bukan dengan power kekuasaan, tapi dengan love to bring shalom to the world. Bukan dengan kuasa teror, saudara sekalian. Bukan kuasa
invasi, bukan dengan intimidasi, tapi dengan kasih membawa kabar baik itu. Dari orang-orang sederhana itu mengubah dunia. Maka itu sebab kita boleh mengerti, dan saya bersyukur kita ada di dalam gereja ini. Bukan karena gereja ini yang terbaik, tapi di dalam kesadaran yang sangat serius. Saya kutip kalimat dari pendeta Dr. Stephen Tong. Gereja itu gereja, ya Calvin juga mengatakan gereja lokal itu begitu serius, penting untuk berkomunitas, bertumbuh sebagai satu keluarga. Tapi di sisi yang lain secara paralel dan paradoks kita harus mengerti, gereja itu movement, pergerakan di dalam dinamika pimpinan Roh Kudus yang tidak boleh berhenti, yang tidak boleh numpuk sendiri di situ dan tidak menjadi berpikir dengan idenya sendiri, tetapi dengan dinamika pimpinan Roh Kudus, gereja menjadi gereja karena terus bergerak. Ini arti kita sebagai gereja. Maka saudara-saudara sekalian, kadang kita berpikir gereja kita baru bisa maju kalau uangnya cukup. Pelayanan baru kita bisa kerjakan kalau sistem organisasinya baik, programnya sudah disediakan. Maka itu sebab nggak bisa lagi ikut dinamika pimpinan Tuhan. Kita sudah bikin program rapat awal tahun untuk 2 tahun ke depan. Suddenly hamba Tuhannya atau siapa digerakkan, kenapa kita nggak pikirkan waktu itu untuk penginjilan? Oh nggak bisa, sudah bikin program, uangnya sudah begini, ini yang begini, bagaimana bergerak lagi nanti? Sudah, kalau mau bikin kayak gitu 2 tahun lagi, rencanakan dari sekarang. Ya planning itu baik dan memang harus, tapi kita tidak mentauratkan planning. Kita mengikuti dinamika pimpinan Roh Kudus. Tidak menjadi sembarangan dan menjadi chaos, tapi tidak menjadi kaku. Nah ini cara gereja bertumbuh dalam dinamika pimpinan Roh Kudus. Itu sebab gereja yang terus berpikir harus ada uang dulu, harus program sistem yang terbaik dulu, maka harus menjadi gereja yang established dulu, harus organisasinya kuat dulu. Itu semua mitos, saudara, mitos. Semua gereja-gereja yang established di dalam sejarah dicatat, gereja yang akhirnya nyaman, aman, tutup. Saudara boleh lihat sistem keuangan. Satu-satunya gereja dengan sistem keuangan terbaik di dunia sampai sekarang itu gereja bidat Mormon. Masa krisis moneter kemarin, masa pandemi kemarin itu menjadi gejolak bagi semua orang. Tapi sistem ekonomi gereja Mormon tidak geser. Karena mereka mencoba sistem, sebenarnya ya boleh dibilang ada kayak seperti sosialisme, komunisme di situ. Tapi ya di dalam nama Kristus sepertinya baik. Tentu ada hal yang kita boleh lihat, pelajari di situ. Dan ada gereja-gereja sekarang yang coba mengikuti sistem kayak gitu, yang punya visi 1000 gereja akan didirikannya di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Yang dari Surabaya itu. Tapi prinsipnya sebenarnya sama, gereja yang terus memikirkan ekspansi dengan kuasa moneter, bukan dengan Roh Kudus. Saudara, itu berbahaya, itu bukan gereja. Maka kembali, ini semua mitos, sebab dalam sejarah tercatat gereja-gereja yang terus mengandalkan demikian, seolah-olah nama Tuhan dipermuliakan kalau mereka established dan hebat. Justru di situ Tuhan tidak bekerja. Tapi lewat doa, lewat air mata, lewat pergumulan, bagaimana mengerti pimpinan Tuhan, gereja terus bergerak. Di situ Roh Kudus bekerja. Karena itu, krisis terbesar gereja bukan karena kekurangan uang, bukan karena kekurangan gedung, bukan karena tantangan penderitaan, tetapi krisis terbesar gereja. Maka ini menjadi warning buat kita. Ketika gereja kekurangan hati yang kecil untuk memiliki kebergantungan kepada Roh Kudus. Sekali engkau pun memiliki apapun dalam hidupmu, tapi hati yang tidak terbuka lagi kepada Roh Kudus, saat itu engkau hancur. Saat itu engkau telah lari dari pimpinan Tuhan. Maka kita bisa sangat pandai dalam berbagai macam hal. Kita punya banyak orang-orang yang bertalenta, kita bisa membuat program-program. Tetapi pertanyaannya, apakah engkau menjadi gereja yang terus berdoa untuk terus peka kehendak Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus? Kita pandai mengatur kegiatan ini dan itu, mengatur semua schedule dan segala macam. Ada organisasinya, ada timnya, ada majelisnya, ada ini, semua boleh terjadi. Tapi pertanyaannya bukan di situ. Pertanyaannya adalah apakah kita mencari, menginginkan dan mengerjakan pimpinan Roh Kudus ketimbang dari hikmat kita yang terus kita andalkan. Apakah kita menjadi gereja yang masih terus memikirkan isi hati Tuhan untuk mengasihi, mencari jiwa-jiwa? Apakah kita masih bergumul untuk menggenapi apa yang menjadi kehendak Allah? Jika tidak,
sekalipun sebesar dan seistimewa sekuat apapun keuangan gereja itu, Tuhan tidak hadir. It's nothing. Karena gereja tidak dibangun dengan dan oleh kekuatan manusia dan untuk tujuan agenda manusia. No, gereja dibangun oleh Roh Allah. Akan tetapi kita harus memahami, saudara-saudara sekalian, bahwa Roh Kudus diberikan bukan untuk menjadi semacam energi atau semacam kuasa, atau katakanlah dia sebagai pribadi, tetapi bukan sebagai pribadi yang turun ke dunia untuk melayani perasaan kepentingan individu-individu. Seolah-olah Roh Kudus menjadi pelayan untuk kepentingan kita. No, sudah terlalu banyak orang datang berdoa atau orang yang datang mengaku menyembah hanya untuk memaksa Roh Kudus mensuplai apa yang diinginkannya. Itu bukan karya Roh Kudus dan itu bukan Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal dan Roh Kudus hadir demi satu tujuan. Dan inilah poin yang ketiga yang kita lihat, apa yang menjadi agenda dan tujuan dari Roh Kudus turun. Bahwa kita melihat di dalam dinamika pimpinan Roh Kudus, di dalam rencana dan agendanya Roh Kudus, Injil terus diberitakan menembus segala batas. Inilah pribadi dan karya dari Roh Kudus. Dia bukan pribadi yang mensuplai, yang meninabobokkan, yang meneduhkan perasaan-perasaan kita demi kepentingan kita. Dia adalah pribadi yang menggerakkan, memimpin, membentuk, memurnikan, meneguhkan, menghiburkan kita, bukan demi perasaan kita, untuk menyadarkan kita, calling kita sebagai orang-orang yang dipakai untuk menembus segala batas, mengabarkan Injil. Maka Yesus berkata, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Maka ini bukan ayat tema dari Kisah Para Rasul, tapi inilah seluruh struktur dari seluruh kitab ini. Ini strukturnya, bahwa kita melihat strukturnya apa yang terjadi dari amanat agung itu, pasal 1 ayat 8 itu, terjadilah itu tergenapi. Pasal 1 sampai 7 bicara tentang Injil yang diberitakan di Yerusalem. Dari pasal 8 sampai 12 bergeraklah Injil itu dari Yudea, Samaria, terus bergerak. Dari pasal 13 sampai 28 melalui perjalanan misi Paulus, bergeraklah itu terus menjangkau kota-kota, negara-negara sampai ke ujung bumi. Itu yang menjadi penggenapannya. Maka ini bukan sekedar tema, ini struktur kitabnya. Bahwa Injil adalah kabar Allah, kabar baik dari Allah, kabar shalom dari Allah, anugerah Allah yang terus bergerak, tidak pernah mati. Injil menembus segala batasan. Injil itu menembus batasan etnis, batasan budaya, batasan bahasa, batasan bangsa-bangsa, batasan kelas sosial. Bagaimana kita melihat di Filipi, jemaat pertamanya itu langsung 3 jenis orang dengan 3 jenis etnis yang tidak mungkin bisa bersatu, tapi dipertobatkan. Seorang Lydia yang begitu kaya, seorang kepala penjara, seorang wanita ahli nujum, dukun tapi budak, 3-tiganya dipertobatkan menjadi jemaat pertama Filipi. Dan kita melihat bagaimana mereka menjadi jemaat yang penuh dengan sukacita. Bagaimana mungkin orang-orang kayak gini bisa nyambung bicara? Tapi itulah gereja dalam dinamika pimpinan Roh Kudus. Maka di sini kita melihat, saudara-saudara sekalian, inilah arti sebagai gereja di dalam dinamika pimpinan Roh Kudus menembus segala batas. Kita menyaksikan karya Roh Kudus membuka hati dari setiap orang-orang yang berbeda. Cornelius seorang Romawi, Tuhan ubahkan. Sida Ethiopia, Tuhan ubahkan. Lydia, penjaga penjara, kepala penjara Filipi, orang Yunani, orang Asia, orang Yahudi, dari berbagai tempat, dari berbagai latar belakang, dari berbagai kelas ekonomi, dari berbagai latar pendidikan yang berbeda-beda, bahkan para filsuf dipertobatkan. Semua dipanggil oleh Kristus lewat Roh Kudus dan semua dipanggil kepada Kristus. Karena itu sekali lagi kita melihat Injil bukan milik orang tertentu, bukan milik satu bangsa tertentu. Maka itu sebab saudara tidak boleh menjadi orang yang egois. Dengan segala hormat saya mengatakan, saudara tidak boleh menempatkan sesuatu dalam dirimu, kastamu, culture-mu, keuanganmu di atas Kristus. Jangan saudara, jangan.
engkau sedang lari dari pimpinan Tuhan jika terus demikian. Maka kembali ke dalam hal ini, kita melihat Kristus bukan Tuhan atas orang Yahudi saja. Kristus adalah Tuhan dari segala bangsa. Dan sepanjang 2000 tahun sejarah gereja terus mencatat pola yang sama terus berlangsung. Dari Yerusalem ke Antioquia, dari Antioquia masuk ke Asia Kecil, dari Asia Kecil ke Yunani lebih dalam lagi, bahkan sampai ke Roma. Dan nanti dalam catatan sejarah gereja abad pertama sampai ke Eropa. Dan sekarang di dalam perjalanannya, di dalam seluruh 2000 tahun ini kita melihat bagaimana Eropa akhirnya dari Inggris bangkit hamba-hamba Tuhan, misioner-misioner dari Jerman, dari Belanda, akhirnya menjangkau ke Amerika, ke Afrika, ke Asia, bahkan kepada kita Indonesia. Mungkin caranya hal-hal yang aneh, lewat penjajahan Belanda dan segala macam, tapi Injil dinyatakan. Maka saudara-saudara sekalian, jika hari ini kita telah mendengar Injil, dan Injil itu ada di kota kita Jakarta ini, ada di kota-kota di Indonesia, itu terjadi semata-mata karena apa? Karena ada orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus untuk setia meneruskan mengabarkan Injil. Dari peristiwa 2000 tahun lalu, dia tidak putus. Sebagai rantai seperti jaring laba-laba yang terus makin berkembang. Para rasul yang pertama sebagai pengabar itu telah mati, tetapi Injilnya tidak pernah berhenti. Para martir telah silih berganti mati dengan cara-cara yang mengerikan. Dibakar di kayu salib, ditelan oleh singa, dianiaya. Bahkan ketika penginjilan pertama kali terjadi di dalam kekaisaran Roma, mereka diikat dengan kuda, 4 penjuru, tangan-tangan, kaki, lalu kuda berserak ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat. Putus, tetapi mereka tetap memuji Tuhan. Di hadapan mereka anak-anak mereka ditelan oleh singa, tapi mereka tetap berpengharapan. Sampai sekarang narasi yang sama kita lihat kan ya, di Nigeria itu. Gereja yang satu desa sedang menguburkan yang kemarin. Videonya saya melihat, aduh saya menangis Tuhan sedemikiannya. Baru kemarin kaum Boko Haram itu tembak mereka dengan senjata. Mati puluhan orang, mereka sedang kuburkan. Dalam penguburan itu mereka ibadah. Datang lagi, tembak lagi. Dan pada saat penguburan itu ada orang-orang yang datang sedang memvideokan dari luar. Dia bawa videonya lalu dia viralkan. Orang-orang bilang, itu isu lah, itu bikin-bikin kuburan kan pakai peti kosong kok. Maka pendetanya menangis bilang, buka biar dunia menyaksikan bagaimana di kuburan itu, di peti itu dibuka, kepala yang sudah hancur, badan yang sudah kena tembak berapa peluru. Ini real saudara, ini real. Maka ini yang terjadi kepada gereja. Tetapi kita melihat Injil tetap terus berjalan. Para misionaris telah dikuburkan, tetapi Injil tidak pernah dikuburkan. Karena Injil selalu bergerak, movement di dalam dinamika Roh Kudus. Injil bergerak dan selalu menembus batas. Tetapi perjalanan ini tidak pernah mudah memang, tidak pernah mudah. Dan di sini membawa kita kepada poin keempat, apa yang menjadi berita bagi kita lewat kisah para rasul. Bahwa ya Roh Kudus menembus segala batas, tetapi penderitaan akan selalu ada. Tetapi ketahuilah saudara, menjadi pengharapan bagi kita hari ini sebagai gereja, penderitaan tidak dapat menghentikan misi kerajaan Allah. Maka kita melihat salah satu pelajaran terbesar kisah para rasul adalah penderitaan tidak tentu sebuah kegagalan. Nah ini mindset dunia, you menderita berarti you gagal. You menderita berarti cara hidupmu salah. Tidak tentu saudara, tidak tentu. Mereka para martir, mereka kalau menurut kacamata dunia mereka gagal. Stefanus mati konyol. Yakobus belum dicatat prestasinya, ditikam langsung mati. Belum ada tentang seperti Petrus dia berkhotbah, masih dicatat perjalanan pelayanan. Kisah Petrus yang dicatat, tiba-tiba dia ditangkap dan dibunuh. Petrus dipenjarakan, Paulus dipukuli, dirajam, dipenjarakan, mengalami kapal karam dan seterusnya penderitaan, dilempari dengan batu. Tetapi Injil terus berjalan, Injil terus berjalan. Bahkan seringkali penderitaan justru menjadi jalan bagi kemajuan Injil. Tentu kita tidak balik, kita jadi orang-orang masokis cari-cari penderitaan supaya Injil diberitakan. Tidak demikian, tapi kita tahu bagaimana kehidupan kita menjadi saksi Tuhan. Memang ada resiko penderitaan. Penganiayaan di Yerusalem
tidak membuat Injil berhenti. Justru melalui penganiayaan di Yerusalem, Injil bergerak ke segala bangsa. Penjara di Filipi bukan menahan Paulus, justru mempertobatkan seisi keluarga kepala penjara. Pengadilan Paulus justru membawa Injil sampai ke Roma. Melalui kapal karam badai No Hope 2 minggu, justru satu pulau di Malta dipertobatkan. Saudara, inilah cara Tuhan bekerja. Mungkin lewat air matamu engkau rasa gagal. Dunia melihat Allah bagaimana, sangkamu demikian. Tapi melalui keteguhanmu untuk terus berjalan di dalam terang Injil, di situ shalom di bawah untuk dunia menyaksikan Kristus lewat hidup kita. Maka gereja modern sekarang sudah terus ngawur dalam cara pikir dunia. Kalau Tuhan berkati, nah ini prosperity gospel itu tanda Tuhan sedang bekerja. Ngawur. Kalau sulit berarti Tuhan tidak sedang bekerja. Kalau kau beriman pasti sembuh, berarti kalau sakit berarti kau tidak beriman. Ini pemutarbalikan prinsip firman Tuhan. Kisah para Rasul tidak menceritakan demikian, bahwa justru kadang Tuhan bekerja paling besar lewat penderitaan, saudara, lewat penderitaan. Jadi bukan berarti kita menjadi orang yang sudah menikmati dan terus biarkan penderitaan itu, tapi jangan buru-buru bersungut-sungut di dalam pergumulan dan penderitaanmu. Mari lihat Tuhan, di mana kemuliaan-Mu bisa kusaksikan. Mari terus memiliki kepekaan berdoa kepada Tuhan, di mana Tuhan terus memurnikan dan membentukku lewat hal ini. Sebelum buru-buru bersungut-sungut tentang penderitaan itu. Ini maksudnya. Maka salib bukanlah kekalahan. Bahkan Kristus sendiri bekerja menggenapi keselamatan bagi kita lewat salib. Salib justru tanda kemenangan. Itu sebab dalam ibadah kita selalu salib dinyatakan. Bukan kita menyembah salib, tapi menjadi satu bayangan kesadaran. Di situ tempat yang paling najis menurut dunia menjadi tempat kemenangan bagi kita. Dan gereja yang mengikuti Kristus akan mengalami pola yang sama. Kita diundang lewati jalan salib. Karena itu gereja tidak perlu takut. Jangan menjadi putus asa. Tentu kita bergumul, tapi jangan menjadi menyerah. Bukan karena kita mampu, bukan karena kita dituntut. Kalau you menyerah, you hilang. Bukan karena kita kuat, melainkan firman Tuhan bilang di dalam perjalanan sejarah para rasul, bahkan Paulus pun gentar kan ya. Setelah di Malta dia menyaksikan, dia dipatok ular, dia tidak mati. Tapi ketika dia sampai di Roma, apa yang menguatkannya? Ketika saudara-saudara seiman gereja datang, teguhlah hati Paulus. Dia juga orang ordinary kayak kita kok, sama. Dia bukan superhero yang hebat, tetapi disitulah kita menyadari bagaimana kita dipersatukan sebagai gereja yang diteguhkan, mengikuti Kristus. Gereja tidak perlu menjadi takut dan putus asa. Gereja jangan menjadi menyerah, bukan karena kita mampu, tapi sekali lagi karena Kristus tetap, karena Kristus terus memimpin gerejanya lewat dinamika pimpinan Roh Kudus bagi saudara dan saya. Maka pada akhirnya kita tiba pada pertanyaan terbesar menjadi penutup dari rangkuman kisah para rasul. Bagaimana sekarang? Oke Pak, kita sudah melihat kuasa demi kuasa, karya demi karya, pimpinan demi pimpinan. Tapi ini semua cerita yang kita lewati, kita baca, bukan cerita hidup saya. So how now? How? Apakah pekerjaan Kristus itu berhenti di Roma? Apakah kitab kisah para rasul telah selesai? Maka terpujilah Tuhan. Kisah itu gantung, bukan. Kisah itu terus. Kapan kisah para rasul itu ditutup? Kristus datang kembali. Maka kisah itu terus berjalan sekarang sampai kepada kita. Maka di dalam poin kelima, penutup dalam renungan kita hari ini, pekerjaan Kristus belum selesai. Kristus di atas kayu salib telah menyelesaikan jalan keselamatan, tetelestai. Tapi kerajaan Allah dinyatakan belum selesai. Kisah para Rasul 28 ayat 31 tadi kita membaca, Paulus memberitakan kerajaan Allah dengan keberanian dan tanpa hambatan. Di dalam minggu sebelumnya kita telah melihat kata ini, akolitos, tanpa hambatan. Arti yang lain, tidak ada yang dapat menghentikan.
di tengah-tengah keberadaan kerajaan Roma yang menganggap intimidasi dan ancaman kalau ada kerajaan lain yang diberitakan di inti pusat bumi saat itu, di dalam kaisar yang disembah. Tapi di situ Paulus memberitakan tentang Kristus sang raja yang sejati. Di situ Paulus sedang memberitakan Injil yang lain, justru Injil yang sejati, kabar baik bukan dari janji palsu kaisar Roma, tapi janji dari Kristus, raja yang mati di salib. Mengapa Lukas berhenti di situ, saudara sekalian? Mengapa tidak sampai kepada akhir Paulus mati atau akhir Paulus mengabarkan Injil sampai kemana? Karena sekali lagi, bukan Paulus tokoh utama kisah para rasul. Sebagaimana kita, bukan kita tokoh utama hidup kita, bukan. Ingat dahulu saya kasih ilustrasi tentang film. Di dalam sebuah film ada tokoh utamanya dan ada sutradaranya, tapi sutradara selalu hidden di belakang. Coba bayangkan kalau sebuah film yang keren, sutradaranya narsis. Nggak bisa ya, setiap kali kamera action dan cut saya selalu muncul. Kamera action, baru bak, cut. Jadi film apa itu? Film ngawur itu. Nggak bisa ditonton yang kayak gitu. Demikian dengan kehidupan kita. Kalau sang sutradara Allah selalu intervensi dan semua orang harus lihat. Waktu kita melangkah, oke jalankan nak. Oke jalan. Tiba-tiba dari suara cut. Nggak ada yang mau dekat sama kita. Serem hidup kita seperti itu. And yet dia rela hidden untuk memimpin kita. Dia nggak kelihatan. Tapi demikian juga dalam sebuah film. Ada aktor utama yang selalu kelihatan. Tapi sekarang kita melihat satu film yang sangat luar biasa. Hidup saudara dan saya sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Bukan kita aktor utamanya saudara, tapi Kristus. And yet ini satu-satunya film di mana aktor utamanya hidden. Kristus tidak muncul, tapi bagaimana dunia bisa melihat aktor utama itu nyata? Lewat hidup saudara dan saya. Inilah kehidupan kita sebagai gereja. Maka Paulus bukan tokoh utamanya. Seluruh peristiwa dari pasal 13 itu sampai pasal 28. Paulus. Tapi setiap kali orang membacanya, kalau benar-benar melihatnya, bagaimana kita bisa mengerti ternyata dari narasi yang dituliskan oleh Lukas. Semua orang tahu Kristus. Bukan Paulusnya. Lihat setting narasi yang sangat sederhana. Ceritanya Paulus demi Paulus. Tapi semua orang bisa melihat Kristus. Demikian dengan hidup saudara dan saya. Inilah kehidupan kita. Maka Paulus akan mati, Petrus akan mati, para rasul pasti akan berhenti dan mati. Tetapi lihat, berita yang mereka beritakan tidak pernah berhenti dan tidak pernah mati. Injil kerajaan Allah. Dan sudah sampai di Roma, Injil terus berjalan. Dan catatan sejarah melihat pada abad kedua, saudara-saudara sekalian, terjadi penganiayaan di Roma kepada orang-orang Kristen. Tetapi kuasa militer, power yang dimiliki Roma tidak bisa menghentikan misi kerajaan Allah. Gereja tidak bisa stop. Pakai cara apa? Bakar, aniaya, disiksa, dan segala hal olok-olok tidak bisa menghentikan gereja. Gereja terus bertumbuh. Abad keempat, akhirnya kekaisaran Roma runtuh. Dengan apa? Nggak dengan apa-apa kok. Tiba-tiba bangsa Viking datang, habis mereka semua. Tetapi Injil tetap hidup. Abad ke-16, setelah begitu panjangnya perjalanan sejarah, reformasi terjadi. Firman Allah kembali diteriakkan, mengubah peradaban zaman. 500 tahun terakhir, jika tidak ada reformasi, zaman ini gelap. Pada abad ke-18, setelah dari reformasi, abad yang ke-16, abad ke-18 terjadi yang namanya Great Awakening. Kebangunan besar di mana-mana. Di mana Injil diberitakan, di situ orang dipertobatkan. Abad ke-19, gerakan misi global dunia. Dari Eropa misionari pergi sampai kepada kita di tempat ini. Maka di sini kita boleh melihat Injil tidak bisa dihentikan oleh apapun. Tuhan membangkitkan orang seperti William Carey, Hudson Taylor, Adoniram Judson, pergi dan para misionaris yang lain pergi ke bangsa-bangsa. Dan Injil terus bergerak. Akhirnya, kalaupun kalimat ini tidak tepat, akhirnya sekarang Injil ada di Indonesia dan Injil ada di sini, di dalam hati kita sekarang, di tengah-tengah kota kita sekarang. Injil sampai kepada kita. Dan hari ini kita bersyukur, saudara-saudara, kita sangat bersyukur. Karena selama 2 tahun terakhir Kristus juga bekerja di gereja yang terlalu kecil ini, yang secara kasat mata dunia tidak signifikan ini. And yet di situ Kristus bekerja.
Dia memelihara gerejanya. Dia menopang setiap kita keluarga demi keluarga. Dia menghibur setiap kita yang mengalami duka. Dia menguatkan kita yang di dalam segala kelemahan dan air mata. Dia yang menyelamatkan jiwa demi jiwa yang sama sekali tidak masuk hitungan untuk dipermuliakan oleh dunia. Tapi Kristus yang mempermuliakan kita dengan menerima kita. Dia membangun kita, dia memanggil kita menjadi bagian dari keluarga kerajaannya, gereja, saudara dan saya. Dan kalau hari ini kita masih berdiri sebagai jemaatnya, itu bukan karena kita kuat, itu bukan karena kita mampu, tapi karena Kristus masih dan terus bekerja. Ini janji Tuhan. Maka saudara-saudara sekalian, kalau hari ini kita mengenal Kristus, itu karena dahulu sudah ada orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk mengabarkan Injil bagi kita, meneruskan kisah para rasul. Dan sekarang apa yang dikatakan oleh Alkitab hari ini, saudara-saudara sekalian, tongkat estafet itu Tuhan percayakan kepada siapa? Saya, saudara dan saya, kita. Mungkin kita enggak dipanggil sebesar William Carey atau misionaris-misionaris lain. Tapi saudara ingat, Tuhan telah menempatkan saudara dan saya di tengah-tengah keluargamu, keluarga besarmu, lingkunganmu, kerabatmu, kantormu, kampusmu, sekolahmu. Disitulah Kristus memanggil saudara dan saya menjadi saksi. Kabarkanlah Injil. Maka penutup hari ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kisah para rasul telah kita selesaikan. Tetapi di sini kita boleh melihat di dalam kisah para rasul dimulai dengan Kristus yang naik ke sorga dan berakhir dengan Injil yang terus diberitakan ke seluruh dunia. Tetapi sesungguhnya kisah itu tidak selesai di Roma, sebab Kristus masih dan terus bekerja. Roh Kudus terus bekerja. Injil masih diberitakan. Gereja masih terus diutus. Gereja tidak menjadi gereja yang establis dan diam. Misi masih terus berjalan. Dan sekarang pertanyaannya, apakah generasi kita, apakah kita akan menjadi generasi yang hanya mau menikmati gereja, menikmati hadirat Tuhan dan berdiam, menikmati sebagai tamu yang terus dilayani, atau saudara dan saya mau menjadi generasi yang melanjutkan misi gereja, misi kerajaan Allah? Apakah kita hanya mau menjadi penonton untuk terus asik sendiri, atau hari ini saudara dan saya sekali lagi menerima panggilan yang begitu mulia menjadi saksi melayani Tuhan sampai seumur hidupmu? Apakah saudara dan saya telah menerima Injil dan berhenti di situ, atau saudara dan saya menjadi pelaku dan pemberita Injil dalam hidup kita? Maka 2000 tahun Kristus telah berkata 2000 tahun yang lalu, kamu menjadi saksiku. Selama 2000 tahun gereja, bapak-bapak gereja, para misionari, para martir telah menjawab, kami mau. Para rasul berkata, kamu menjadi saksiku. Aku mau Tuhan. Para martir berkata, aku mau Tuhan. Para reformator berkata, aku mau Tuhan. Para misionaris demi misionaris sampai sekarang berkata, aku mau Tuhan. Dan perintah itu tidak pernah dicabut. Perintah itu tidak pernah berhenti, ada endingnya. Panggilan itu sekarang tiba kepada siapa? Saudara dan saya. Dan sekarang inilah hak istimewa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kristus bertanya kepada saudara dan saya yang adalah gerejanya, siapakah yang akan pergi dari generasi ini, dari angkatan ini? Apakah kita, Emery Sunter di tempat ini, menjawab, ini kami Tuhan, utuslah kami. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Di tengah keluargaku, lingkunganku, pekerjaanku, di tengah studiku, dimanapun aku ada, kiranya Injil boleh diberitakan. Giliranmu saudara, giliranku, giliran kita, kemuliaan dan hak istimewa itu sekarang diberikan. Giliran gereja kita saat ini. Berdirilah sebagai gereja, sebagai saksi Kristus. Hiduplah sebagai saksinya. Kasihilah gerejanya, beritakanlah Injilnya, dan persembahkanlah hidupmu sebagai gerejanya menyatakan kemuliaannya. To bring shalom to the world. Bukan karena kita mampu, bukan karena kapasitas kita,
Bukan karena kita lebih layak daripada orang lain, melainkan sekali lagi, karena Kristus yang telah menebusmu adalah Kristus yang terus bekerja, termasuk dalam hidupmu. Pekerjaannya belum selesai dan Tuhan memanggilmu. Apa responmu? Mari kita berdoa. Bukan hal yang baru yang kami dengar tentang penginjilan, tapi kerap kali kami mengexcuse diri. Bukan hal yang baru kami mengerti arti hidup kami ditebus menjadi saksi, tapi kerap kali kami lari. Sekali lagi kami boleh disadarkan, Tuhan, hak istimewa untuk menjadi alat kemuliaan-Mu, hak istimewa menjadi pembawa berita kerajaan-Mu, kemuliaan yang begitu besar yang Tuhan telah berikan kepada para rasul, para martir, para hamba-hamba Tuhan, bapak-bapak gereja, para misionari, dan kepada jemaat Tuhan dalam sepanjang sejarah 2000 tahun perjalanan ini. Sekarang hak istimewa, panggilan dan kemuliaan yang sama sekali lagi diundangkan Tuhan untuk kami hidupi. Tuhan, biarlah kiranya kami sekali lagi mengakhiri seluruh perjalanan kisah para rasul ini tidak sebagai orang-orang yang penonton, tidak sebagai orang-orang yang dipuaskan kuriositas belajar sejarah, tidak menjadi seorang yang memuaskan diri menjadi tamu yang dilayani. Tapi sekali lagi dengan segala kegentaran kami menerima panggilan itu. Ini kami, ini saya, kami mau diutus, aku mau diutus. Kiranya Tuhan yang memperlengkapi, Roh Kudus yang senantiasa menyertai, meneguhkan, menghiburkan, memimpin. Dan biarlah seluruh kehidupan kami menjadi saksi-Mu. Terpujilah Engkau ya Allah kami yang hidup demi kemuliaan Allah. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.